Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Fiska Putri. Pada kali ini kita akan membahas kata kerja operasional. Ya, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kata kerja operasional masih sangat awam didengar bagi masyarakat umum, tapi bagi pendidik seperti dosen, guru, dan mahasiswa jurusan pendidikan, kata kerja operasional tidak lagi asing bagi mereka. Dari namanya saja sudah dapat kita bayangkan bahwa kata kerja operasional, kata kerja itu berarti kata yang digunakan dalam mengerjakan sesuatu. Ya, kata kerja operasional dalam dunia pendidikan digunakan untuk membuat indikator pencapaian kompetensi dalam rencana pembelajaran, khususnya di sekolah dasar. Sebelum kita mengenal lebih jauh kata kerja operasional, mari kita pahami dulu awal mula terciptanya kata kerja operasional. Pertama, sejarah kata kerja operasional. Kata kerja operasional pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin Samuel Bloom selaku pakar ilmuwan pendidikan bidang psikolog. Pada tahun 1950, S. Bloom dan kawan-kawannya pada konferensi psikolog se-Amerika mengemukakan bahwa banyaknya evaluasi dari sekolah itu berpresentase pada cara siswa dalam mengingat suatu materi. Menurut Bloom, tingkat mengingat merupakan tingkatan berpikir yang paling rendah. Masih banyak lagi level yang harus dicapai siswa agar pembelajaran menghasilkan siswa yang berkompeten di dalam bidangnya. Akhirnya pada tahun 1956, Bloom dan kawan-kawannya berupa Force, Engelhardt, Hill, dan Caldwell berhasil memperkenalkan konsep kerangka berpikir yang disebut juga taksonomi Bloom. Selanjutnya, mengenal taksonomi Bloom dan kerangkanya. Dalam taksonomi Bloom terbagi menjadi 3 ranah kemampuan berpikir, yaitu ranah kognitif berupa pengetahuan, yang kedua itu ranah afektif berupa sikap, dan yang ketiga itu ranah psikomotor yang berupa keterampilan peserta didik atau siswa. Perubahan KKO. Ya, perubahan KKO baru-baru ini direvisi oleh Anderson selaku siswa atau muridnya Bloom, dan perubahan KKO terjadi di berbagai aspek. Perubahannya itu dapat dilihat dari ranah-ranah dalam proses berpikirnya, yaitu perbedaannya itu terletak pada kata kerjanya. Pada taksonomi Bloom yang belum direvisi itu berupa mengetahui, memahami, menerapkan, analisis, sintesis, dan terakhir evaluasi. Sedangkan pada taksonomi yang sudah direvisi oleh Anderson itu sudah terjadi beberapa perbaikan atau revisi berupa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan terakhir itu menciptakan. Berikut kata kerja operasional edisi revisi teori Bloom itu berupa ranah kognitif, di mana ranah kognitif itu ada C1, C2, C3, itu sampai C4, C5, dan C6. Di dalam revisi ini, ranah kognitifnya kan terbagi menjadi 6. Nah, C1 sampai C3 itu merupakan ranah LOTS atau disebut juga Low Order Thinking Skill, dan C4 sampai C6 itu merupakan HOTS atau High Order Thinking Skill. Pertama itu C1 berupa kemampuan mengingat. Mengingat itu berupa mengingat
teoritis, mengingat urutan kerja, mengingat suatu konsep. Selanjutnya itu ranah C2, yaitu memahami suatu konsep berupa penalaran bagi konsep tersebut. Selanjutnya itu C3, menerapkan. Menerapkan di sini bisa menerapkan ilmu yang telah dihafal urutannya tadi dan dipahami konsepnya tadi. Kemudian menerapkan dalam bentuk tindakan. Nah, 3 ranah itu tadi disebut LOT. Kemudian C4 berupa menganalisis dari teori yang telah dipahami. Apakah ada titik kesalahan atas teori yang dipahami, dan dilakukan pada C5, yaitu evaluasi perbaikan atas teori yang dipahami dan untuk menyempurnakan pemahaman teori tersebut. Selanjutnya itu C6 berupa menciptakan suatu produk atau konsep baru yang berhubungan dari konsep yang telah dipahami sebelumnya. Maka pada proses C4 sampai C6 tadi itu adalah kegiatan HOTS yang harus dimiliki semua peserta didik. Selanjutnya itu ada kemampuan ranah afektif atau sikap. Selanjutnya, ranah afektif terdiri dari 5 ranah, yaitu menerima berupa penerimaan suatu sikap, dan kemudian itu merespon sikap yang diterimanya. Selanjutnya itu A3, menghargai atas sikap yang telah dia respon dan ia terima. Kemudian mengorganisasikan, dan terakhir itu karakterisasi menurut nilai. Selanjutnya itu ranah psikomotor atau keterampilan. Ranah psikomotor itu menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada ranah meniru atau P1, yang kedua itu ada manipulasi atau P2, yang ketiga ada presisi atau P3, yang keempat itu ada artikulasi atau P4, dan yang terakhir itu ada naturalisasi atau P5. Selanjutnya ada di bawahnya itu bagian-bagian dari kata kerjanya. Selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja operasional pengaplikasiannya dalam RPP. Ya, pada kali ini kita akan mengambil contoh KD atau kompetensi dasar pada kelas 2 tema 4, di mana saya akan mengambil contoh KD dari bahasa Indonesia, yaitu 3.4 mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, dan visual. Dan indikator pencapaian kompetensi biasanya itu kita selaku guru pendidik akan menurunkan dari KD. Nah, kita melihat bahasa Indonesia KD-nya tadi menggunakan kata kerja mengenal. Jadi kita indikasikan mengenal ini termasuk di kata kerja mana dan bagian keberapa. Kita lihat dulu. Karena 3.4 itu bagian ranah kognitif, maka indikasikan mengetahui masuk ke ranah C1 atau mengingat, maka indikator akan diturunkan dan dilihat, dan kita akan menggunakan kata kerja pada turunan yang ada di bawah C1 itu. Berupa di sini ada menemukanali atau identifikasi, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, melafalkan, melasfaskan, menuliskan, menghafal, menyusun daftar, menggarisbawahi, menjodohkan, memilih, memberi definisi, menyatakan, dan lain-lain. Maka kita akan memilih bagian mana yang paling cocok dan relevan dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Pada kegiatan pembelajaran, kita akan membacakan teks lingkungan sehat menggunakan bahasa lisan. Maka
Maka kata kerja yang cocok dalam melengkapi dan menghubungkan kegiatan pembelajaran yaitu berupa menyebutkan. Menyebutkan masuk dalam kata kerja operasional C1 juga. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam penggunaan kata kerja operasional haruslah relevan apabila KD-nya menggunakan kerangka C1, maka indikatornya juga harus menggunakan kerangka C1 juga. Baiklah, itu tadi kita membahas tentang kata kerja operasional di video kali ini. Dan saya Yulia Fiska Putri pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atas dukungan kalian kepada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.